Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Akhirnya kita baru kelar nonton Daredevil Born Again dan akhirnya bahas lagi series ini setelah cukup lama gue hiatus bahas ini. Karena memang terakhir gue bahas itu di episode 3 ya. 4 episode gue absen karena merasa agak jenuh di awal-awal. Karena memang ini berasa buat teman-teman yang nonton Daredevil Netflix pasti merasa ini kayak ya udah sih, ini kayak pengulangan di season-season awal aja gitu. Kayak merasa ya udah nantilah tungguin aja pas selesai nanti deh. Ternyata setelah nonton episode 8 gue nggak bisa sampai selesai sih. Gue perlu bahas ke kalian karena plot twistnya tuh udah mulai dibahas dan bermunculan di sini. Karena gue merasa memang episode 4 sampai 7 tuh kayak meskipun ada cerita Muse-nya, ini cuman kayak validasi doang, cuman pengantar cerita sebenarnya antara hubungan Daredevil, Wilson Fisk, Vanessa Fisk, yang dimana orang ketiganya ternyata adalah Benjamin Poindexter ataupun Bullseye ini. Yang akhirnya kita tahu bahwa si Bullseye ini ternyata dibayar oleh istrinya si Kingpin. Yang selama ini Matt Murdock menganggap bahwa ini semua ulah dari Kingpin nih, pasti yang pembunuhan dari ini benar-benar ulah Kingpin. Ternyata semua ini dalang di Vanessa Fisk. Tangan kanannya si Kingpin aja ternyata kerja sama si Vanessa Fisk. Lagi-lagi gue sebenarnya dari awal juga cukup curiga sih sama Vanessa. Sebenarnya kematian dari Foggy ini bukan tanpa alasan ya. Kalau teman-teman nonton Daredevil yang season ketiga di Netflix, sebenarnya kan keruntuhan dari kerajaan Kingpin ini sebenarnya sedikit banyak itu ada andil dari seorang Foggy Nelson. Di mana Foggy Nelson akhirnya ikut campur dan akhirnya membuat hubungan antara Vanessa dan juga Kingpin ini renggang. Dan akhirnya kita bisa melihat lagi dia mulai bersatu di episode 8 dari Born Again ini. Itu luar biasa gitu. Makanya ada banyak banget alasan dan cara untuk Vanessa ini membunuh si Foggy Nelson. Tapi sebenarnya triggernya tuh bukan di sana ya. Kalau kalian udah nonton episode 8 pasti kalian tahu setelah si Matt Murdock datang lagi ke bar tempat kejadian perkara tersebut, datang lagi si ibu-ibu yang tukang pelayan bar tersebut ngasih botol whisky. Dia bilang bahwa ayo kita minum dulu, minum whisky yang di terakhir kali diminum sama Foggy Nelson. Kaget dong di sana si Matt Murdock. Wow, gue kenal banget sama Foggy Nelson. Nggak pernah dia mau minum whisky ini sebelum dia menang perkara. Di mana-mana gue kenal sama Foggy Nelson, kalau dia udah menang baru dia minum whisky ini. Berarti kalau dia udah minum ini duluan, berarti si Foggy Nelson benar-benar yakin bahwa dia akan memenangkan kasus tersebut. Jadi intinya pemenangan kasus tersebut ada hubungannya sama si keluarga Kingpin, terutama istrinya. Nah setelah dikuak lagi, ternyata kasus yang dipegang oleh si Foggy Nelson ini bersama dengan kliennya itu adalah perebutan kekuasaan dan juga bisnis yang ada di pelabuhan yang lagi jadi fokus utama dari Kingpin, di mana pelabuhan tersebut kan bernama Red Hook kan. Jadi si Foggy dan juga kliennya benar-benar yakin, udahlah kasus ini udah pasti kamu yang menang, sebenarnya nggak perlu pengacara pun, sebenarnya udah jelas banget bahwa ini menang gitu. Tiba-tiba dia minum, disewalah si Benjamin Poindexter ini untuk membunuh si Foggy Nelson. Boom, akhirnya terkuak semuanya. Matt Murdock akhirnya terkaget-kaget sampai-sampai dia keluar dari bar tersebut lupa pakai tongkatnya. Itu sih gue ngakak. Duh, perasaan dia nggak pakai tongkatnya ya. Langsung si polisi temennya itu nggak tahu, gue nggak merhatiin gitu. Di sana Matt Murdock benar-benar merasa dibodohi selama bertahun-tahun dari kematian dari Foggy Nelson ini, dan akhirnya dia ikut datang bersama dengan pacarnya si Heather tersebut, datang ke acaranya si wali kota. Ketemulah juga dia sama si Vanessa dengan baju gaun merahnya itu. Dan di sini pertama kalinya lagi kita selama di Daredevil Born Again ngelihat Kingpin pakai baju putihnya lagi, pakai baju khasnya lagi. Darah kita mendidih ngelihat pertemuan antara Matt Murdock dan juga Kingpin, Vanessa dan semua orang di sekelilingnya, dimana Kingpin ini mulai ngeliat ada yang aneh sih sama Matt Murdock. Kok dia kayak mau ngajar gua ya? Dan akhirnya dia berusaha menghindar sampai ada satu titik ketika acara dansa tersebut Vanessa juga udah mulai curiga bahwa sebenarnya si Matt Murdock ini tahu gitu ya. Di momen ini akhirnya si Buck, asisten wali kota itu ditelepon dari penjara bahwa mengatakan si Benjamin keluar nih, dia akan menuju ke tempat kalian gitu. Dan akhirnya Vanessa udah mulai kayak ngomong sama Kingpin, sebenarnya ada yang pengen ku omongin nih. Tunggu dulu. Karena di sini gue bener-bener kayak keren banget sih. Karena Kingpin tahu bahwa sebenarnya Matt Murdock ini tahu setiap detail pembicaraan dari kita semuanya karena dia punya pendengaran supernya itu. Jadi si Kingpin bilang jangan sekarang. Artinya si Kingpin ini udah tahu sebenarnya apa yang dilakukan sama si Vanessa ini, cuman dia diam aja gitu. Oh gitu. Sama kayak kasus perselingkuhan dari Vanessa, sebenarnya dia pura-pura nggak tahu, tiba-tiba akhirnya dia kesel, dimasukin ke penjara si kekasih gelap dari Vanessa tersebut, dan akhirnya Vanessa kaget dan akhirnya dibunuh kan. Itu benar-benar kayak keluarga ini udah nggak sehat sih menurut gue. Dan akhirnya intensitas kita setelah nonton yang versi Netflix di sini mulai balik lagi
yang sempatnya gue agak kendor, yang cuma semangat dari episode 1, 2 aja, tapi menjelang ke episode 8 kayak wow, ini sih keren sih, ini keren. Dan gue berharap banget bahwa si kekasihnya si Matt Murdock itu si Heather ya, semoga aja dia dikasih tahu sama si Matt Murdock bahwa sebenarnya gue adalah Daredevil, supaya nggak ada kesalahpahaman lagi, karena memang kekasihnya ini juga akhirnya ke-trigger sama ucapan dari wali kota kalau dia benci sama orang yang pakai topeng, superhero ini benci banget gitu. Jadi semoga ke depan mungkin di episode 9 nanti si kekasihnya ini tahu bahwa sebenarnya Matt Murdock itu adalah Daredevil dan ini bakal pecah parah. Dan sekaligus juga ending dari episode 8 ini akan mempersiapkan pertarungan antara Kingpin dan juga Daredevil lagi untuk kesekian kalinya, di mana Kingpin akan melindungi, otomatis dong dia melindungi istrinya si Vanessa Fish, sedangkan si Daredevil ini akan meruntuhkan kerajaan dan juga rencana dari Vanessa Fish dan juga Kingpin. Tentu saja di sini akan terjadi pertarungan yang luar biasa. Tapi gue seneng di sini adalah Benjamin Poindexter ini jadi jembatan permusuhan dari mereka yang tadinya Kingpin kayak seolah-olah udah pensiun jadi Kingpin, seolah-olah juga Daredevil udah pensiun. Di sini akhirnya gongnya naik lagi, udah nggak ada lagi pensiun-pensiunan. Permusuhan ini mulai di muka di ending dari episode 8. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, buruan nonton, kayaknya bakal rugi karena memang di 15 April nanti itu akan menjadi final dari season pertama dari Daredevil Born Again ini, dimana kita akan melihat gimana nih pertarungannya. Tapi di antara semua kejadian ini gue cukup salut di sini Daredevil benar-benar melindungi si Kingpin dari tembakan si Bullseye tersebut dan kena di bagian lengan di sininya ya, bagian dada samping, dan kita tahu sendiri bahwa itu bukan area yang vital ya. Dan di sini kita tahu bahwa rencana dari Matt Murdock ini secara logika pasti pengen melindungi Kingpin supaya ada suatu hal yang jadi alasan untuk si Kingpin ini respect sama si Matt Murdock, yang nantinya ke depan si Matt Murdock ini akan menyerang si Vanessa Fish ini dan akan meruntuhkan kerajaan dari Kingpin yang sesungguhnya. Tapi gue pengen banget lihat reaksi dari Kingpin setelah diselamatkan oleh Matt Murdock ini gimana ke depannya. Apakah dia berubah sama Daredevil atau justru tentu akan menjadi lawan nantinya. Tapi gue berharap banget bahwa Kingpin akan melindungi istrinya, sedangkan Daredevil akan melawan mereka berdua dan kerajaan-kerajaannya plus juga polisi-polisi korup tersebut. Ini bakal keren banget itu. Dan yang gue suka juga dari sepanjang episode 8 ini adalah sinematografi, format-format gambarnya, dimana ketika pendengar super agak meot vignette kayak gitu nyit, itu benar-benar tetap nggak bikin gue bosen. Termasuk juga ketika adegan Bullseye itu kan warnanya kebiru-biruan, itu benar-benar 11-12 sama versi komiknya, dimana di komik pun Bullseye juga digambarkan kayak warna kebiru-biruan kayak gitu. Selain Bullseye yang ada kebiruan tersebut, ternyata pas adegan Matt Murdock itu juga kecahayaan kemerah-merahan, itu juga melambangkan dia adalah si alter ego dari Daredevil. Dan gue suka banget sih sinematografi di sepanjang episode 8 ini, gue puas banget. Tapi yang jadi penasaran gue di sini adalah Frank Castle nggak banyak scene yang dia dapatkan di season pertama ini, dan sangat jelas bahwa si Punisher ini akan dipersiapkan untuk season kedua dari Daredevil yang kemungkinan akan tayang di tahun depan ya. Kita penasaran banget untuk menantikan gimana nih, kok sayang banget Frank Castle. Kemunculan dari Frank Castle ataupun Punisher ini harus didasari dengan landasan yang cukup kuat yang kemungkinan besar akan membantu Daredevil ketika dia terpojok sendirian setelah melawan Kingpin, Vanessa dan juga kerajaan dari Kingpin, para geng-geng tersebut, dan kita akan melihat bagaimana dia bertarung di jalanan seperti yang BTS yang kita lihat. Ini sih bakal keren banget ya. Tapi teori yang sampai saat ini gue masih berharap ini terpecahkan adalah kematian dari sosok Foggy Nelson, yang seperti gue selalu bilang di awal, kalau berdasarkan dengan di dalam komiknya sebenarnya kematian dari Foggy Nelson tersebut ternyata adalah dipalsukan oleh dirinya. Dia punya obat tertentu ataupun setidaknya dia pura-pura meninggal di sana. Nah, jangan-jangan di versi live action ini Foggy Nelson juga nggak meninggal. Memang dia sempat koma di adegan tersebut sehingga Daredevil dengar detak jantungnya udah kayak melemah kayak gitu dan seolah-olah dia udah meninggal gitu. Tapi ketika dilarikan ke rumah sakit, dia ternyata selamat, dan ini tetap dirahasiakan oleh seorang Foggy Nelson karena dia tahu bahwa dia sedang dalam bahaya dan dia akan menyusun banyak rencana. Di momen di episode 9 lah kita lihat apakah beneran Foggy Nelson akan hidup ini nantinya di ending. Tentu akan menjadi plot twist yang menarik banget karena Foggy Nelson nggak mungkin yang hilang gitu aja. Di episode pertama kita anggap ini seolah-olah kecelakaan, tapi nggak mungkin. Apalagi ini di episode awal. Gue merasa bahwa ada seni-seni permainan plot twist yang tiba-tiba muncul di post credit scene dari season pertama dan akhirnya membuat orang penasaran untuk nonton season kedua nantinya. Dan Daredevil yang nggak tahu menau ini membabi buta dan tiba-tiba dia tahu Foggy Nelson hidup. Nah disinilah terjadi reuni yang menarik banget, itu yang bener-bener gue nantikan nanti di season kedua gitu. Dan satu lagi yang gue cukup penasaran adalah langkah yang sedang dijalani oleh Bebe Urich
yang merupakan jurnalis yang ternyata punya plan tersendiri. Ternyata Baby Urik ini tahu kalau sebenarnya paman itu dibunuh oleh si Kingpin dari awal, bahkan dia udah tahu, dan dia ini seolah-olah jadi anak polos saja. Padahal si Baby Urik ini sedang menyusun rencana yang sangat matang, dan akhirnya diketahui si kepala polisi tersebut, dan akhirnya kepala polisi tersebut bersanggup untuk ngasih data-data polisi yang korup. Ini sih menarik banget, dan sosok Baby Urik ini tampaknya akan menjadi kunci untuk bisa meruntuhkan kerajaan dari Kingpin dan memecat Kingpin dari wali kota, masuk penjara lagi, dimana Kingpin akan runtuh di ending dari final season kedua. Sejauh ini itulah beberapa poin-poin menarik yang bisa kita sampaikan dan juga obrolin kalian semuanya. Kalau kalian punya beberapa temuan menarik atau kalian punya teori menarik terkait dengan Foggy Nelson, kemudian juga terkait dengan Daredevil, Kingpin, dan yang lainnya, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah dan akan gue baca. So, sampai jumpa di video-video review selanjutnya.